Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, pujian yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan yang mutlak karena limpahan nikmat rahmat dan ihsannya kita dapat berkumpul di rumahnya dalam ibadah thalabul ilm, sama sekali bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Usul As-Sittah, landasan 6. Ya, 6 landasan pokok. Yang alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Allah adalah Maharaja, yang menunjukkan Allah Maha mengalahkan, adalah 6 landasan pokok. 6 landasan pokok yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang sangat gamblang bagi orang-orang awam, yang penjelasan tersebut sampai hampir tidak terpikirkan oleh banyak orang. Kok bisa sejelas itu? Tetapi dengan itu pun banyak dari kalangan orang-orang cerdas mereka tidak paham. Yang dikatakan cendekiawan gak ngerti, kecuali sedikit dari kalangan mereka. Nah, landasan yang pertama adalah ikhlasuddin lillahi ta'ala. Ya, ini tab yang pertama ini sudah kita bahas juga ya, mukaddimah juga yang untuk landasan yang pertama. Ya, landasan yang pertama ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Landasan pertama adalah mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Ad-din adalah seluruh perkara agama, ibadah hati, ibadah zahir. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril tentang Islam, Rasulullah menjawab dengan rukun Islam yang 5, semua itu amalan zahir. Kemudian Rasulullah ditanya tentang iman, beliau menjawab dengan rukun iman yang 6, semua itu amalan batin. Rasulullah ditanya tentang ihsan. Nah, ini mencakup 2 hal. Dan kemudian Rasulullah mengatakan di akhir, ya, yang tadi itu Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian dinakum. Dinakum. Din
Di sini berarti apa? Seluruh perkara zahir, batin. Nah, dari ibadah ikhlas ad-din lillah. Jelas ini mengikhlaskan, memurnikan ibadah, baik itu ibadah zahir, baik itu ibadah batin, lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya sampai situ cukup, cuman diperkuat lagi. Wahdahu. Ya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala wahdah yang esa. Diperkuat lagi, ditegaskan lagi, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Nah, inilah at-tauhid, ya, ikhlasuddin, inilah at-tauhid. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah, dan juga penjelasan tentang lawan dari tauhid, yaitu apa? Asyirku billah, menyekutukan Allah. Nah, ya ini landasan yang pertama, bagaimana Allah jelaskan tauhid, Allah jelaskan syirik dengan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran, tapi masih banyak orang yang nggak paham. Ya, terkadang mereka adalah para penghafal qiraat. Ya, ada macam-macam qiraat ya. Ada yang riwayat Al-Kasai, riwayat Abi Amr, riwayat Ibnu Katsir, ada riwayat Hamzah, ada riwayat Nafi'. Kalau kita riwayat Hafs an Asim. Tetapi ketika mereka menguasai qiraat-qiraat tersebut, mereka bahkan luar biasa dalam membacanya, sangat merdu, sangat indah. Tapi mereka masih melakukan ritual-ritual ya, penyembahan terhadap kubur. Al-ghulu fi sholihin, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Nah, padahal tentunya bukan orang yang kurang pintar. Mereka ini sangat pintar. Kalau sudah hafal, kalau kita belajar qiraat ya, misalnya Hafs an Asim, dia hafal Hafs an Asim, itu satu Quran tuh. Dia hafal satu Quran seperti itu. Kalau dia hafal qiraat yang lain, berarti dia seakan-akan sudah menghafal Quran yang lain. Ya, cara membacanya. Ya, dua Quran dia hafal. Kalau dia menghafal berapa qiraat seperti itu, berarti sebanyak itu pula lah Al-Quran yang dia hafal. Bukan orang bodoh. Ya, tetapi dengan itu dia tidak mentadabburi Al-Quran, dia tidak merenungkan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang tauhid dan larangan syirik. Ya, dengan penjelasan nanti akan kita bahas. Masih mereka bergelimang dalam kesyirikan. Ya, dibuat acara bahkan di tengah-tengah kuburan para wali. Baca Quran dulu. Ya, bukan ribuan jumlah mereka, puluhan ribu juga enggak. Ada sampai berjuta. Ya, dan mereka mulai dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi proses setelah itu, ibadah yang mereka lakukan adalah tawaf di kuburan lah, itikaf di kuburan, istighotsah bersama, isti'adzah, meminta kepada Nabi Muhammad, kepada para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Ahmad Al-Badawi, dan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta. Dan kebanyakan Al-Quran itu menjelaskan poin yang pertama ini. Ya, min wujuhin syatta, dengan berbagai macam cara Allah jelaskan. Ya, bukan hanya dengan satu cara, dua cara. Dengan banyak cara Allah menjelaskan tentang tauhid. Ya, bikalamin yafhamuhu abladul ammah, dengan perkataan, ya, Allah menjelaskan tauhid dengan berbagai macam cara, dengan perkataan yang dipahami oleh orang yang paling bodoh dari kalangan orang awam. Ya, orang awam
yang paling bodohnya mengerti maksud Allah tentang tauhid, maksud Allah tentang larangan syirik di dalam Al-Quran. Nah, tetapi justru kita melihat banyak dari kalangan mereka yang jatuh, yang melakukan kesyirikan tersebut, itu orang-orang yang pinter gitu ya, orang-orang yang belajarnya dari luar bahkan, ya bahasa Arabnya, hafalan Qurannya luar biasa. Nah, baik. Ya, tadi yang pertama adalah tauhid, penjelasan tentang tauhid, yang kedua penjelasan tentang syirik. Syirik secara bahasa saja menjelaskan bahwasanya mereka pelakunya itu menyembah Allah juga gitu. Ya, bukan artinya syirik itu mutlak menyembah selain Allah. Yang namanya syirik itu dia beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Ya. Orang-orang Yahudi mereka melakukan kesyirikan, beribadah kepada Allah juga mereka beribadah kepada Uzair. Orang-orang Nasrani mereka melakukan kesyirikan, selain mereka beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah pula kepada Nabi Isa. Orang-orang musyrikin Quraisy, ya mereka beribadah kepada Allah. Tapi dengan demikian pula mereka beribadah juga ke kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat, kuburan keramat Lata, pohon keramat Uzza, batu keramat Manah. Mereka sembah. Mereka ibadahi. 360 berhala ada di sekeliling Ka'bah, mereka sembah semua itu. Itu baru di tempat-tempat besar nih, belum di rumah-rumah mereka, di sebagian-sebagian tempat yang lain. Ada Dzul Khulasah juga. Jadi setiap suku punya Tuhan masing-masing. Di setiap rumah ada Tuhannya juga. Ya, Dzul Khulasah itu adalah Ka'bah tandingan milik suku Daus. Suku Daus, Ad-Dausil Yamani. Ditawafi ya dan dihancurkan oleh Jarir bin Abdullah atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti Dzul Khulasah dibangun kembali dan kembali ditawafi oleh wanita-wanita suku Daus. Sampai sekarang belum ada itu, belum terjadi. Tapi nanti itu akan terjadi. Ya. Nah, intinya banyak kesyirikan mereka lakukan, selain mereka berdoa kepada selain Allah, mereka pun berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan mereka bisa ikhlas? Kapan bisa mereka bertauhid dalam hal ibadah? Orang-orang musyrikin itu. Alif? Ketika ada musibah yang menimpa. Apa? Ketika ada musibah yang menimpa mereka. Nah, ketika dalam keadaan darurat, ya ketika dalam keadaan sulit, ya di tengah laut, tidak mereka ingat lagi 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, tidak mereka ingat 3 berhala besar, Uzzanya, Latanya, Manahnya, Hubal. Ya, mereka hanya mengingat Allah. Dhalla man tad'una illa iyah. Dhalla. Ini udah enggak ingat, engkau lupa, gelap. Semua sesembahan yang kau sembah selain Allah tuh enggak kau ingat sedikit pun di masa kau sulit, kau hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid itu. Nah, mereka al-musyrikun. Baik. Nah, jadi zahir dari kalimat syirik itu adalah mereka yang berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Nah, demikian pula lah banyak orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah tetapi secara perbuatan tidak menghakikatkan la ilaha illallah, masih juga melakukan kesyirikan-kesyirikan yang bukan itu terselubung atau samar, sangat zahir. Kesyirikan tersebut dilakukan dengan beribadah, beristighotsah, berdoa kepada selain Allah, yaitu kepada para wali. Ya. Nah, ketika ini seperti ini. Sebagian orang ya, dan ini beberapa musola atau masjid, di sana ada TPA, sering diajarkan
Makna la ilaha illallah itu adalah la rabba illallah. La khaliqa illallah, la raziqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali hanya Allah. Seperti itu tuh ditulis tuh besar-besar tuh. Ya, di papan tulis anak baca ya waktu kecil pun diajarin gitu juga. Kemudian pas di anak lihat beberapa musola pun gitu juga tertulisnya. La ilaha illallah sama dengan la khaliqa illallah. La raziqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Kalau seandainya memang makna la ilaha illallah itu adalah tadi yang dikatakan oleh mereka, ya, tidak ada pencipta kecuali hanya Allah, kira-kira Abu Jahal akan mengucapkan la ilaha illallah enggak? Akan, kenapa? Karena mereka apa? Rububiyah. Karena mereka meyakini betul bahwa satu-satunya pencipta adalah Allah, satu-satunya yang memberi rezeki adalah Allah, satu-satunya yang mengatur alam semesta ini adalah Allah, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Tapi itu tidak mereka pahami dari kalimat la ilaha illallah. Ya, jangankan orang-orang musyrikin Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani saja, mereka akan mengucapkan la ilaha illallah kalau memang maknanya adalah la khaliqa illallah, la raziqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali hanya Allah. Karena orang Yahudi meyakini yang mencipta alam semesta ini adalah Allah. Orang Nasraninya gitu juga Tuhan Bapa. Enggak ada mereka bilang Nabi Isa yang menciptakan alam semesta, yang beri rezeki. Ya. Nah, begitu juga kebanyakan orang-orang kaum muslimin sekarang ini, mereka memahami yang namanya musyrik itu adalah kalau meyakini di sana ada yang mencipta selain Allah. Kalau di sana ada yang bisa memberi rezeki selain Allah. Kalau dalam hal ibadah itu nggak masuk hitungan mereka tuh. Ya, kalau meyakini di sana ada dua Tuhan yang bisa memberi rezeki, nah itu baru musyrik kata mereka itu. Tapi kalau seandainya dari sisi dia beribadah kepada Allah, dari sisi dianya nih, dari sisi hambanya nih, dia beribadah kepada Allah dan beribadah juga pada selain Allah, itu mereka tidak pahami itu adalah suatu kesyirikan. Ya. Nah, dan mereka masih mengaku penganut Nabi Ibrahim, penganut agama Nabi Ibrahim, dari Yahudinya, dari Nasraninya, dari musyrikin Quraisynya, kan begitu? Ya, di surat Ali Imran. Ini pernah Anda bacakan. Di surat Ali Imran ayat 65 sampai 67. Surat Ali Imran ayat 65 sampai 67. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih." Wahai ahlul kitab, kenapa kalian berdebat terhadap Ibrahim? Maksudnya orang Kristen Najran, Yaman, kalau sekarang ini masuknya Arab Saudi ya, Najran. Jadi perbatasan antara Arab Saudi dengan negara Yaman sekarang adalah Najran. Nah, orang kata Rasulullah SAW kepada Mu'ad apa? Ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka itu ahlul kitab. Orang Yaman tuh. Orang Yaman itu dulunya adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, berkitabkan Taurat dan berkitabkan Injil. Ya, kalau yang di atasnya, yang masih di atasnya itu Nasrani, Najran tadi Anda bilang, itu Nasrani. Nah, udah ke bawahnya, ke tengah Yaman itu udah masuk banyak Yahudi. Anak sendiri pernah lihat, masih ada, tapi nggak banyak ya. Anak lihat cuma sekali dua kali gitu. Ya, ada orang pakai pakaian gamis, pakai gamis, tetap pakai gamis, orang Yaman. Bawa jambia tuh pisau, ada pisau di sini. Kemudian, nah tapi bedanya mereka ada kayak kucirnya gitu di jambangnya itu. Anaknya, bapaknya
istrinya pun pakai cadar. Kalau di Yaman itu ya mereka apa? Di Yaman itu malunya perempuan itu masih terjaga ya berdasarkan fitrah dan adat mereka seperti itu. Nah, masih ada gitu orang Yahudi di sana. Ya, di Yaman itu sampai sekarang. Cuman nggak kelihatan, nggak nampak ada kuilnya, nggak ada. Ya, nah, kata Rasulullah SAW kepada Mu'ad, ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan datangi suatu kaum yang mereka itu ahlul kitab. Ahlul kitab, kitab Taurat, Yahudi, kitab Injil, Nasrani. Nah, Najran, orang-orang kuat Nasrani, Najran, pendeta-pendetanya, ulama-ulamanya, mau berdebat ini tentang Nabi Ibrahim ke orang-orang hebat Yahudi, ulama Yahudi. Di mana? Di mana? Di Madinah. Ya, di Madinah di sana ada 3 suku besar Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada 3 suku besar Yahudi yang dikenal dengan memang keilmuannya. Ya, nah sengaja mereka orang Nasrani Najran pergi ke Madinah, udah ada Rasulullah di sana, Ya, dan Rasulullah SAW beliau hidup berdampingan ya dengan orang-orang Yahudi, karena memang ada perjanjian juga. Ya, kita saling bantu kalau ada musuh Yahudi menyerang Yahudi, kami Muslim akan bantu kalian. Kalau ada musuh Muslim menyerang kami, kalian bantu kita. Ada perjanjian seperti itu. Tapi justru yang terjadi apa? Mereka membuat makar berulang kali untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan untuk menyerang kaum muslimin dari belakang ketika perang Ahzab. Nah, pada saat itulah mereka diusir dari Madinah karena mereka sudah menyelisihi perjanjian yang dibuat. Ya, kalau menyelisihi perjanjian berarti perang tuh. Daripada perang kalian pergi aja. Ya, Bani Quraidah mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad, ya akhirnya diusir. Bukan Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Nah, 2 ini diusir. Bani Quraidah di saat Rasulullah SAW terdesak diserang oleh 10.000 pasukan dari utara, yang satu-satunya jalan menuju Madinah itu adalah dari selatan. Ya, dan selatan ini perkampungan Bani Quraidah. Sudah kemudian mereka memutuskan perjanjian, berkhianat. Mau menyerang Rasulullah SAW dari belakang, dari punggung kaum muslimin. Sudah, mereka nggak diusir oleh Nabi. Ya, sudah selesai, Allah bubarkan 10.000 pasukan Yahudi, Quraisy dan Ghatafan. Ya, Rasulullah SAW kemudian menyerahkan hukum kepada Sa'ad ibn Mu'ad. Dan mereka pun setuju, orang-orang Yahudi ini, dengan hukum Sa'ad bin Mu'ad karena saking dekatnya mereka itu dengan Sa'ad ibn Mu'ad. Kata Sa'ad bin Mu'ad justru sesuai dengan hukum Allah. Mereka muqatilun, dibunuh ya Rasulullah. Orang-orang yang muqatilun ini bukan muqatilun itu yang berperang ya. Kalau yang anak kecil yang belum balik jadikan budak, perempuan semua jadikan budak. Yang muqatilunnya dibunuh semuanya. Nah, kenapa Bani Nadir tidak? Kenapa Bani Quraidah tidak? Karena pada saat itu tidak dalam keadaan genting kaum muslimin. Ya, mereka hanya membuat makar untuk membunuh Nabi SAW saja. Ya, beberapa kali gitu. Akhirnya mereka diusir dari Madinah. Nah, kalau ini enggak dihabisin semuanya oleh Nabi atas hukum Sa'ad bin Mu'ad. Kata Rasulullah SAW, engkau telah tepat ya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala wahai Sa'ad. Nah, orang Kristen Najran datang ke Madinah untuk berdebat dengan orang Yahudi yang 3 suku ini nih. Apa yang mereka perdebatkan? Yaitu Nabi Ibrahim itu Nasrani. Kata orang Nasrani, Najran. Kata orang Yahudi, oh enggak. Nabi Ibrahim itu Yahudi. Nah, di sini kata Allah, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kalian berdebat-debat terhadap Ibrahim? Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Dan tidaklah Taurat dan Injil itu turun kecuali setelah
Setelah Nabi Ibrahim wafat jauh. Setelah Nabi Ibrahim wafat jauh, baru turun Taurat kepada Nabi Musa, turun Injil kepada Nabi Isa. Afala taqilun? Kata Allah, kenapa kalian nggak berakal? Ha antum haula'i hajjatum fima lakum bihi ilm. Falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Itulah kalian. Kenapa kalian hendaknya kalian tuh berdebat yang kalian ada ilmu di sana. Kenapa kalian berdebat untuk sesuatu yang kalian tidak ada ilmu di sana? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyah. Ibrahim itu kemudian Allah menjawab. Seperti apa sih Nabi Ibrahim itu? Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan muslim walakin kana hanifan musliman. Ini salah terus di sini ya. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi, tidak juga Ibrahim itu Nasrani, tetapi Ibrahim itu hanif, yang sangat melenceng, yang sangat bengkok dari kesyirikan dan keburukan menuju tauhid dan kebaikan. Itu makna al-hanif. Ya, musliman, berserah diri sepenuhnya dengan syariat Allah, enggak milih-milih syariat Allah. Ya, enggak milih-milih, ada yang mudah, yang berat, di saat susah, di saat mudah dikerjakan. Itu muslim. Wa makana minal musyrikin, dan tidak sedikit pun Ibrahim tersentuh dengan kesyirikan. Nah, di sini bagaimana mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani pun mengaku mereka di atas agama Nabi Ibrahim. Padahal mereka musyrik tuh. Orang-orang musyrikin Quraisy gitu juga. Mereka mengaku di atas agama Nabi Ibrahim, padahal mereka musyrik tuh. Ya, pakai nama Nabi Ibrahim. Ya, diperebutkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agama Nabi Ibrahim itu sama sekali yang tidak menyentuh kesyirikan. Enggak ada kesyirikan sama sekali. Betul-betul bersih Nabi Ibrahim itu dari kesyirikan. Kemudian Allah mengatakan inna aulan nas bi Ibrahim allazi tabauhu hadan nabi. Sesungguhnya orang yang paling berhak untuk beragama dengan Nabi Ibrahim adalah yang mengikutinya, dan Nabi ini nih kata Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala secara langsung di surat An-Nahl berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim." Dan kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad untuk engkau ikuti agama Nabi Ibrahim. Kemudian Allah di surat Ali Imran juga berfirman, "Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa." Katakanlah maha benar Allah, wahai kalian umat Muhammad. Tadi kan kepada Nabi Muhammad. Di surat An-Nahl kepada Nabi Muhammad Allah perintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kalau di surat Ali Imran Allah perintahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, nah jadi syiar dari millat Ibrahim ya adalah at-tauhid. Sekalipun banyak orang yang mengaku-ngaku beragama dengan agama Nabi Ibrahim, tetapi mereka masih menjalankan kesyirikan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan tentang tauhid dan syirik ini di dalam Al-Qur'an dengan berbagai macam cara. Dengan ucapan yang dipahami oleh orang yang paling bodoh dari kalangan orang awam. Bahkan seluruh Al-Quran itu adalah at-tauhid. Berbicara tentang at-tauhid. Yang pertama, ya. Kan di sini kata Syekh, kebanyakan Al-Quran menjelaskan tentang poin pertama ini, menjelaskan tentang tauhid dan menjelaskan tentang lawan dari tauhid itu apa? Syirik. Bahkan seluruh Al-Quran adalah menjelaskan tentang at-tauhid. Ya, yang pertama di dalam Al-Quran menjelaskan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ya, Allah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Ya, apa beda nama dengan sifat? Gimana? Nama Allah yang maha, ya Allah maha mendengar, ya sifat Allah mendengar,
sifatnya mendengar. Kalau namanya yang maha mendengar. Ya. Baik. Mana yang lebih banyak, nama Allah atau sifat Allah? Sifat. Semua nama Allah terkandung di dalamnya sifat. Tidak semua sifat Allah diambil darinya nama. Ya, misalnya tadi Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, berarti Allah mempunyai sifat mendengar dan melihat dan mendengar. Allah mempunyai sifat marah. Allah mempunyai sifat ridho. Ada nggak nama Allah yang Maha ridho, yang Maha marah? Nggak ada. Ya, sifat itu sifat. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Nah, kalau di waktu siang kapan? Satu-satunya siang Allah turun ke langit dunia adalah di hari Arafah ketika kaum muslimin mereka wukuf di Arafah. Dan tetap Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, dan tetap Allah Subhanahu wa taala ketika turun ke langit dunia itu Allah di atas seluruh makhluknya, dan tidak disebut Allah itu yang maha turun. Sifat Allah apa? Nuzul. Allah itu turun. Siapa yang mengatakan Allah turun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puluhan sahabat meriwayatkan hadis ini dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan kepada kita nama-namanya, sifat-sifatnya. Tauhid bukan ini. Bahkan setiap nama Allah mengandung setiap nama dan sifat Allah mengandung kenapa kok Allah kita sembah satu-satunya. Ya. Setiap nama dan sifat-sifat Allah mengandung bukti bahwasanya Allah itu satu-satunya yang berhak untuk kita sembah. Satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Ya. Apa alasan kenapa kita kok hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Al-Hayyu. Misalnya. Karena Allah Al-Hayyu. Apa itu Al-Hayyu? Yang maha hidup. Kan semua juga hidup. Emang Allah aja yang hidup? Jawabannya gimana, Alif? Hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya yang lain. Ya, hidupnya Allah itu azali dan abadi. Apa itu azali? Tidak ada awal. Abadi, tidak ada akhir. Ya, ada juga kok yang abadi, Bang Felis. Ada yang abadi kan selain Allah? Ada tuh. Ya kan? Nah, apa yang abadi selain Allah? Nih, Allah udah kasih tahu. Surga, neraka, arsy, kursi, kolam, lauhul mahfuz, arwah ruh, tulang ekor ajbudana. Itu ada juga yang abadi. Jadi gimana? Semua tidak azali. Betul. Makhluk itu semuanya tidak ada yang azali. Yang azali satu-satunya adalah Allah. Berarti abadi juga sama dengan Allah tuh. Enggak. Gimana? Berarti abadi sama juga dengan Allah, 8 makhluk ini. Gimana tuh? Mereka ini abadinya tidak sempurna. 8 makhluk ini diabadikan oleh Allah. Sekalipun abadi, kekal, dia tidak abadi dengan sendirinya. Sebagaimana kita sekarang hidup nih di dunia nih. Kita hidup dihidupkan oleh Allah, dan yang 8 makhluk ini abadi, itu diabadikan oleh Allah. Jadi tidak sempurna abadinya makhluk, tidak sempurna hidupnya makhluk. Satu-satunya yang sempurna dalam hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap nama dan sifat Allah itu adalah bukti kenapa Allah itu satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya, kenapa tauhid? Alasan kenapa kita bertauhid? Semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dijabarkan oleh banyak para ulama tentang ya kenapa kok ada fikih Asmaul Husna ya. Fikih Asmaul Husna, betul ya? Fikih Asmaul Husna itu menjelaskan beda latifnya Allah, beda raufnya Allah, beda hakimnya Allah, alimnya Allah,
dengan alimnya makhluk. Sekalipun manusia juga mempunyai nama Sami', nama Basir, nama Alim, nama Rauf, nama Latif, nama Rahim. Tapi berbeda itu dengan nama Sami', Basir, Latif, Rauf, Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama nih. Ya, Allah menjelaskan kepada kita tentang tauhid itu dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, ini yang pertama. Dan juga perbuatan-perbuatannya. Jadi ada nama, ada sifat, ada perbuatan. Ada perbuatan Allah. Baik. Misalnya, Allah disifati nggak dengan makar? Allah membuat makar. Ya, ya, kayak gitu mutlak Allah membuat makar gitu. Allah membuat tipu daya. Yakiduna kaida wa akidu kaida wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Apakah Allah disifati dengan makar? Bang Felis? Tidak. Fikri iya. Gimana mana yang benar nih? Ulama khilaf. Ya? Ya? Ya khilaf. Ini silakan yang mau jawab. Salah jawabannya masing-masing. Yang bilang iya salah, yang bilang enggak pun salah. Yang bilang Allah mempunyai sifat makar salah, yang mempunyai Allah tidak mempunyai sifat makar pun salah. Jadi kumaha tah? Ya? Membalas. Nah, jazakallah khair. Jadi makar itu ada dua. Ya. Makar itu ada dua. Yang pertama makar yang tercela. Yaitu yang pertama kali membuat makar, tipu daya. Itu tercela. Kita sedang baik-baik aja, sedang rukun-rukun, sedang damai-damai, sedang ta'akhi bersaudara. Tiba-tiba ada yang hasad, dengki, buat makar dia untuk menjatuhkan saudaranya, untuk ingin menjatuhkan saudaranya lah, ingin merusak saudaranya lah dengan makarnya itu. Ya, kan ini namanya apa? Dia buat ini itu bagaimana saudaranya itu jatuh. Kan begitu. Ini makar bukan? Padahal kita sedang rukun-rukun nih, sedang baik-baik. Nah, ini adalah makar yang tercela. Si B, ini yang buat makar pertama kali nih. Si B tahu nih, si A buat makar nih. Ya. Udah ada bocoran satu, bocoran dua. Akhirnya sebelum si A membuat makar, sampai makar tersebut kepada si B dia sudah membuat makar lagi agar makar si A ini batal, agar makar si A ini tidak terlaksana. Nah, makar si B ini makar yang terpuji, menunjukkan apa? Kecerdikan dia, ya, cerdas yang baik itu namanya cerdik. Cerdas yang buruk itu namanya licik. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Ya, bedanya cerdik sama licik. Cerdas dipakai untuk kebaikan, itu namanya cerdik. Ya, cerdas dipakai untuk keburukan, itu namanya licik. Nah, ketika si B dengan kecerdasan dia bisa mengalahkan makar si A, dengan kecerdikan dia, berarti ini makar yang terpuji gitu. Gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang Allah membuat makar. Tapi tidak pernah sekalipun Allah memulai untuk membuat makar. Mesti Allah membuat makar setelah mereka orang-orang kufar Quraisy atau orang-orang Yahudi terlebih dahulu membuat makar kepada nabinya, kepada agamanya. Allah membuat makar nih. Wa yamkurullah. Mereka membuat makar, Allah membuat makar. Wa makaru. Mereka membuat makar, Allah membuat makar. Yakiduna kaida. Mereka membuat tipu daya. Wa akidu kaida. Aku buat tipu daya. Yukhadi'un Allah. Mereka mau menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah yang akan membuat tipu daya kepada mereka. Terus insyaallah. Nah, jadi kalau dibilang secara mutlak Allah membuat makar, tidak. Kalau secara mutlak Allah tidak punya sifat makar pun tidak, gitu ya. Jadi Allah disifati dengan makar yang terpuji. Ya, Allah disucikan dari sifat makar yang tercela, seperti itu. Nah ini yang pertama nih. Kenapa? Dengan cara apa Allah menjelaskan tauhid kepada kita? Dengan cara apa
Allah mengharamkan syirik kepada kita, ya jadi perintah teragung Allah adalah tauhid dan larangan terbesar Allah adalah apa? Syirik. Nah, bagaimana cara menjelaskannya kepada kita dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya dan juga apa perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang syariat-syariat, ya enggak? Tentang syariat-syariat. Ya, hukum sholat, zakat, puasa, ibadah-ibadah seperti itu, baik yang sifatnya lazimah atau muta'addiyah. Qasirah, sifatnya lazimah itu qasirah atau muta'addiyah. Baik sifatnya itu sendiri individu atau sifatnya itu banyak orang sosial, ya. Allah menyebutkan banyak ibadah. Ini belum ya? Kita belum kan? Nah itu semua syariat-syariat Allah itu semua perintahnya adalah untuk memperkuat tauhid, pasti. Dan semua larangan-larangan dari Allah itu semua adalah tangga jenjang menuju kesyirikan dan kekufuran. Nah, jadi syariat-syariat Allah nih, syariat ya, itu semua untuk yang perintahnya itu untuk memperkuat tauhid, yang larangannya itu karena akan bisa menyebabkan seseorang akan jatuh pada kesyirikan. Ya. Jadi tidak ada satu jenis maksiat pun kecuali itu sebagai tangga penghubung menuju kesyirikan sebenarnya. Ya, baik. Nah, ini yang kedua nih. Yang ketiga, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah. Ya enggak? Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Syuaib, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Musa, itu berulang Allah sebutkan kisah-kisah mereka tersebut yang menunjukkan bagaimana akhir dari ahlu tauhid, bagaimana akhir dari ahlu syirik, ya, bagaimana kaum mereka yang bertauhid, bagaimana mereka kaum yang melakukan kesyirikan. Yang bertauhid Allah selamatkan mereka, Allah muliakan mereka. Bagaimana orang yang melakukan kesyirikan, Allah hinakan mereka di dunia, Allah binasakan mereka di dunia. Ya, nah ini kisah bagaimana Allah memahamkan tauhid kepada kita nih. Ya, kalau bertauhid seperti ini di dunia, kalau syirik seperti ini di dunia. Kemudian Allah sebutkan juga tentang surga dan neraka kan? Ya, seperti apa surga, untuk siapa surga itu dikasih tahu oleh Allah. Surga itu ada sungai dari madu, ada sungai dari susu, ada sungai dari khamr, ada sungai dari air yang sangat jernih. Di dalam surga itu ada daging burung, ada yang buah-buahan disebut rumman, ada tamar, ada mauz, disebutkan keindahan-keindahan surga. Dan itu untuk siapa? Allah sebutkan tuh. Untuk mereka yang bertauhid. Neraka disebutkan dahsyatnya neraka. Ya. Itu untuk siapa? Untuk yang syirik dan kufur. Itu kan menjelaskan kalau bertauhid ini surga itu untuk ahlu tauhid. Nah, bertauhidlah kalian. Neraka itu untuk orang-orang yang syirik. Nah, jangan syirik kalian. Ini penjelasan dari Allah tentang apa? Tentang tauhid dan syirik. Kita lanjutkan, masih banyak lagi. Nah, tentang bagaimana penjelasan Allah tentang tauhid dan syirik di dalam Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Usul As-Sittah, 6 landasan pokok yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Landasan yang pertama tentang at-tauhid dan lawannya yaitu asyirik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dua hal ini di dalam Al-Quran dengan penjelasan yang sangat gamblang
yang sangat jelas, yang sangat terang. Dengan berbagai macam cara Allah menjelaskan. Sampai tidak terpikirkan oleh banyak orang bagaimana kok Allah bisa menjelaskan sejelas itu dua perkara ini, ya, sebagaimana di awal Syekh mengatakan fauqa ma yadhunnu dhannun, itu di luar perkiraan banyak orang bagaimana Allah menjelaskan perkara ini. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang tauhid, ada Allah menjelaskan tentang bagaimana Allah menjelaskan tauhid ini dengan memperkenalkan siapa nama Allah, sifat-sifatnya, dan semua nama dan juga sifat Allah adalah bukti Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Alasan kita, kenapa kok hanya Allah satu-satunya kita sembah. Kemudian bagaimana Allah menyebutkan banyak syariat-syariatnya, sholat, puasa, zakat, haji, ya itu semua sebagai pendukung seseorang untuk bertauhid. Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk melakukan kesyirikan, melarang seseorang untuk berbuat maksiat, karena setiap maksiat itu adalah tangga atau jenjang menuju kesyirikan. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan kisah-kisah para nabi, bagaimana Allah sebutkan ahlu tauhid dimenangkan oleh Allah dan ahlu syirik Allah binasakan. Ya, Allah sebutkan tentang surga dan neraka, kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah persiapkan untuk ahlu tauhid, dan bagaimana Allah sebutkan juga dahsyatnya azab di neraka untuk mereka ahlu syirik. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga tentang tauhid dan syirik, ya, dengan jelas perintah dari Allah, u'budullah la tusyriku bihi syai'a. Berapa banyak itu di dalam Al-Qur'an? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan, memerintahkan kepada kalian untuk jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini larangan untuk syirik dan perintah untuk tauhid. Berapa banyak? U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian hanya Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iyyaka na'budu. Itulah ilaha illallah. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Itulah ilaha illallah. Kemudian ucapan Nabi Ibrahim, inni bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Aku berlepas diri dari kalian dan dari semua yang kalian sembah selain Allah. Ini makna la ilaha. Ini makna la ilaha. Aku berlepas diri dari kalian. Kalian dari ayahnya penganut kesyirikan. Dan wa ma ta'budun, dan semua yang kalian sembah selain Allah. Jadi kita berlepas diri itu bukan hanya dari kesyirikannya saja, dari para penganutnya juga tuh. Kita berlepas diri. Dan itu makna la ilaha illalladzi fatarani, kata Nabi Ibrahim, kecuali yang dia menciptakanku, illallah. Itu tafsir dari kalimat la ilaha illallah, dari ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ya. Maqala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, enggak cukup hanya dia mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah melanjutkan wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur terhadap apa yang disembah selain Allah. Nah, jadi itu tuh, ini hakikat tauhid nih. Enggak bisa seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih beribadah juga kepada selain Allah. Dia harus mengkufuri semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Nyi Roro Kidul lah, ya, kemudian telaga keramat, batu keramat, pohon keramat. Ya, dia harus kufuri itu semua. Dia yakini kebatilannya. Dia yakini semua itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan apa? Madarat. Nah, kemudian bagaimana Allah sebutkan ya perintah pertama di dalam Al-Quran, apa itu? Tauhid. Enggak, perintah pertama di dalam Al-Quran ini bukan wahyu yang turun kepada Nabi.
Al-Quran ini kita baca nih dari Al-Fatihah kan. Apa perintah pertama? Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Ayat ke ini kita baca Al-Fatihah dari Al-Fatihah nggak ada perintah tuh. Nggak ada perintah. Surat Al-Baqarah di awal nggak ada perintah. Allah memberikan apa namanya pernyataan ya. Perintah pertama adalah di surat Al-Baqarah ayat 21. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kalian hanya Allah. Tauhid. Dan larangan pertama di dalam Al-Quran, fala taj'alu lillahi andada. Larangan untuk syirik. Jangan kalian buat untuk Allah apa? Tandingan. Oh, subhanallah. Ini jelas, sangat jelas sebenarnya tentang tauhid dan syirik. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu yang berikutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah tauhid. Ya, apa itu? Di surat apa? Di surat apa? Surat nikmat. Suratul Ni'am. Ya, An-Nahl. Nah, surat An-Nahl, surat lebah. Ya, surat lebah itu nama lainnya adalah Suratul Ni'am. Bukan An-An'am. An'am artinya binatang ternak. Ya. An-Ni'am artinya jamak dari nikmat-nikmat. Jamak dari nikmat-nikmat adalah ni'am. Ya. Suratul Ni'am. Di sana disebutkan wa inta banyak sekali nikmat yang sudah Allah sebutkan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian coba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datang dari Allah. Itu semua di surat An-Nahl tuh. Dikenal dengan suratul Ni'am. Nah, pertama kali nikmat yang Allah sebutkan di surat tersebut apa? Ata amrullahi fala tastajilu. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ya. Pertama kali nikmat yang Allah sebut di surat ini adalah wahyu Allah kepada para malaikat adalah la ilaha illa ana fattaqun. Tauhid. Nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia adalah tauhid. Ya iya, gimana enggak? Orang nyembah sapi. Orang nyembah binatang. Ya, orang nyembah batu. Orang nyembah jin. Kita saja secara fitrah mana mau nyembah hewan, kan jelas lebih hina dari manusia, ya enggak? Lebih rendah dari manusia. Disuruh sujud, sujud manusia ke sapi, sujud manusia ke binatang. Ya. Nah, bagaimana Allah muliakan kita dengan tauhid? Nikmat terbesar yang Allah anugerahkan adalah at-tauhid. Baik. Kemudian juga ya di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan berbagai macam bentuk permisalan tentang tauhid dan syirik. Ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastabi'u lah." Wahai sekalian manusia, dibuat permisalan untuk kalian, simak oleh kalian. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Semua yang kalian sembah selain Allah itu, seluruh makhluk, andaikan disembah oleh kalian seluruh makhluk, lailan, itu mustahil. Bahasa Arab lan itu artinya apa? Mustahil. La yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Mereka mustahil untuk bisa menciptakan satu ekor lalat sekalipun mereka bersatu padu. Ya. Wa iyaslubhumul dzubabu syai'an, andaikan ada seekor lalat yang Allah ciptakan itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa mengambil kembali dari lalat tersebut. Dha'ufat thalibu wal matlub. Sangat lemah yang meminta kepada selain Allah dan sangat lemah yang diminta kepada selain Allah. Sangat lemah yang diminta selain Allah. Jelas ini ya? Nah, ini permisalannya. Kalau orang musyrik itu kayak gitu, ngapain kalian minta-minta ke yang nggak bisa bikin apa? Nggak bisa bikin apa-apa.
Kalian mau minta rizki, kalian minta anak, kalian minta sukses untuk memberikan manfaat kepada diri mereka sendiri saja mereka tidak bisa tuh. Nyiptain lalat aja nggak bisa, kaki lalat aja, jangan lalatnya, kaki lalat aja nggak bisa mereka bikin. Bahkan Allah turunkan tantangannya, ya semua yang kalian sembah selain Allah itu falyakhluqu habba. Coba bikin sebutir beras, sebutir gandum, coba bikin, sebutir aja. Ya, manusia hanya bisa mengolah satu benda ke benda lain kan gitu ya, merubah satu benda. Coba mereka bikin, nah asalnya nggak ada jadi ada tuh. Jadi masih ada yang percaya teori Darwin lagi. Teori siapa? Einstein. Teori Einstein. Yang dia bilang apa? Bikin, nyatuin atom semua keren jadi es krim. Ya. Makhluk itu terdiri dari atom, kumpulan atom ini dan itu. Kemudian manusia nanti bisa menyatukan atom ini jadilah tempe. Teori Einstein. Masih ada yang percaya, ada orang-orang fisikawan. Ya. Jadi seakan-akan bisa itu dibikin. Kemudian Einstein lagi, dia bisa mengatakan dengan kecepatan tertentu kita bisa membalikan waktu, kita bisa mempercepat waktu. Subhanallah. Masih percaya lagi. Ya. Ini bukan orang bodoh, ya enggak? Orang-orang cerdas yang astronot kayak gitu tuh yang belajarnya. Dan berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedustaan itu semua di dalam Al-Qur'an, tapi enggak paham mereka. Orang cerdas, orang pintar. Ya. Nah ini apa namanya? Banyak lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang tauhid dan tentang syirik. Ya, mungkin yang terakhir yang disebutkan adalah doa. Bagaimana Allah mengajarkan kita doa di dalam Al-Quran untuk kita bertauhid, untuk kita jauh dari apa? Kesyirikan. Ya, diantaranya doa dari Allah sendiri yang Allah sebutkan untuk kita baca, ya, seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau selewengkan hati kami, simpangkan hati kami kepada kesyirikan, kekufuran. Setelah engkau beri hidayah kepada kami, tauhid, Islam, iman, wahab lana min ladunka rahmah, dan limpahkanlah kepada kami rahmatmu, innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau wahhab. Jadi kalau wahabi berarti itu pengikut Allah itu ya. Nama Allah adalah Wahhab. Nah, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menukilkan ucapan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wajnubni rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, banyak sekali. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Ya, ini semua Allah ajarkan kepada kita untuk membenci kesyirikan, untuk menjauhi kesyirikan. Jelas insyaallah ya. Jadi banyak sekali hal, tapi tadi orang yang baca Quran setiap acara, belum bikin acara syirik nih, baca dulu Al-Quran. Setelah itu bikin apa? Istighosah kepada Nabi, minta kepada Nabi, salawat kepada Nabi yang itu memohon kepada Nabi, ya qadiyal hajat, wahai yang dapat memenuhi segala macam kebutuhan, ya man tahillu lahul masyakil, wahai yang dapat memecahkan segala macam bentuk permasalahan. Rasulullah dibilang seperti itu. Tapi sebelum bikin acara itu, apa dulu mereka bikin? Baca Quran dulu. Ya enggak? Nah, enggak paham apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak mau merenungi, tidak mau mencerna, tidak mau memahami. Summa lamma sara ala aktsaril ummah ma sara. Ya, kemudian dilanjutkan. Nah, ini yang dahsyatnya nih. Kemudian setelah apa yang terjadi pada umat ini, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi pada umat ini? Ya, semakin jauh kita ditinggalkan oleh Nabi, semakin samar Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
la ya'til 'am illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang satu tahun kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kenapa terjadi kesyirikan? Pertama kali kesyirikan terjadi di zaman Nabi siapa? Zaman Nabi Nuh. Kenapa? Hatta idza nusiyal ilm, kata Abdullah ibn Abbas, tafsir untuk surat Nuh ya di Sahih Al-Bukhari, ketika ilmu sudah dilupakan. Nggak ada lagi taklim. Nggak ada lagi taklim. Orang tua nggak ngajarin lagi ilmu agama. Orang tua hanya ngajarin ilmu dunia. Bagaimana si anak dia sukses di dunia, punya titel berderet-deret. Ya, untuk agama, yang penting mah sholat weh. Ya, sholat pun terpugu deh. Nggak jelas apa yang dibaca juga. Semua bacaan-bacaan sholat, kemudian dia tidak pahami. Gimana mau Allah kabulkan? Dia minta ihdinas siratal mustaqim tiap hari, tiap sholat, tiap rakaat. Allah nggak kasih juga hidayah sama dia. Kenapa? Karena kosong. Dia nggak ngerti makna apa? Ihdinas siratal mustaqim, dan Allah tidak mengabulkan doa yang hatinya kosong, hatinya lalai. Baik. Nah, di sini Rasulullah di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ketika terjadi pada umat ini, apa yang terjadi pada mereka? Maksudnya apa? Sudah mulai jauh mereka dari ilmu agama, sehingga mereka sudah banyak kebodohan. Ya, tidak mengerti tentang ilmu agama. Azhara lahumu syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqusis sholihin wa taqsir fi huquqihim. Ya, langsung setan datang. Ya, azhara lahumu syaitan. Ketika sudah mulai bodoh-bodoh nih kaum muslimin nih, ya, datang setan. Pahlawannya iblis dia ini. Bikin syubhat. Nah, apa syubhatnya? Coba lihat, dibungkus kebenaran dengan kebatilan. Dibungkus kebatilan dengan kebenaran. Nah, sekarang dia bungkus kebenaran dengan kebatilan. Bagaimana itu? Ikhlas. Tauhid. Tauhid yang hanya menyembah Allah saja, yang tidak mau menyembah Nabi Muhammad, yang tidak mau menyembah para wali, fi surati tanaqqusis sholihin wa taqsiri fi huquqihim. Mereka itu orang-orang yang merendahkan orang soleh. Mereka itu orang-orang yang tidak memberikan hak kepada orang soleh. Nih, tauhid nih. Orang-orang yang gak mau nyembah Nabi Muhammad, orang-orang yang gak mau nyembah orang-orang soleh, dikatakan apa? Tuh, tidak memuliakan orang soleh, tidak mencintai orang soleh, tidak memberikan hak orang soleh. Kebenaran dibungkus dengan kebatilan. Jelas ini? Ya. Kemudian wa adhara lahumus syirik billah fi surati mahabbati sholihin wa atba'ihim. Ya. Ini jago bungkus membungkus ini. Ya. Kemudian mereka bungkus kebatilan dengan kebenaran. Apa kebatilan? Kesyirikan. Sujud-sujud ke kuburan, doa-doa ke kuburan, ya, istighosah ke kuburan, ya, berlebih-lebihan terhadap orang soleh, disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibungkusnya gimana? Inilah bentuk cinta kepada orang soleh. Cinta kepada orang soleh apa hukumnya? Apa hukum kita mencintai orang soleh? Wajib. Wajib. Amalan wajib sebagai pembungkus untuk kesyirikan, ya, yang paling besar yang Allah larang adalah tadi apa? Kesyirikan, ya, dibungkus dengan amalan wajib, yaitu mencintai orang soleh. Nah, ini syubhat yang sangat mujarab, manjur, ya, dari sejak zaman Nabi Nuh sampai akhir zaman. Sekarang kesyirikan terjadi banyaknya apa? Al-ghulu fi sholihin. Mereka berlebihan terhadap orang soleh. Kesyirikan terjadi pertama kali karena al-ghulu fi sholihin, berlebihan kepada orang soleh itu. Siapa yang pertama kali bikin? Iblis. Iblis dia nggak pernah syirik, tapi iblislah yang membuat apa? Kesyirikan. Terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, meninggal 5 orang soleh, Wad, Suwa', Yaghutz, Ya'uq, dan Nasr. Tidak berjauhan waktu mereka meninggal ini. Kemudian
datang iblis dan berkata kepada mereka, buat oleh kalian patung-patung yang menyerupai 5 orang soleh itu, letakkan di tempat di mana kalian bisa nongkrong, di mana kalian biasa nongkrong, di mana kalian biasa duduk-duduk, sehingga kalian ingat mereka, berzikir kalian, ibadah kalian, berakhlak mulia kalian, sebagaimana mereka berakhlak mulia, untuk memotivasi kalian. Bagus gak iblis tuh? Pertamanya disuruh semangat untuk ibadah tuh. Ya, disuruh semangat untuk ibadah. Ya, taunya anak-anak mereka lahir tahu nih, bapak kami dulu bikin hanya untuk memotivasi kita beribadah. Udah nggak tahu juga, udah nggak kenal juga mereka nih orang-orang soleh itu. Cucu mereka udah nggak kenal lagi orang soleh itu kayak gimana. Cuman nggak disembah juga karena tahu bapak kami nyembah itu bukan untuk disembah. Datang cucu cicit udah nggak lagi diajarkan ilmu agama. Iblis datang kepada mereka dan berkata, nenek moyang kalian dulu bikin 5 berhala tersebut sebagai perantara antara kalian dengan Allah. Ya. Sebagai perantara antara kalian dengan Allah. Kalian kalau doa langsung kepada Allah gak mungkin Allah dengar, apalagi Allah kabulkan. Kalian kan pelaku maksiat, banyak dosa. Ya. Jadi jadikan orang soleh tersebut sebagai perantara antara kalian dengan Allah. Berdoa kalian kepada orang soleh itu, minta agar disampaikan hajat kalian kepada Allah. Bukan mereka yang bisa memberikan doa kalian, mengabulkan doa kalian, enggak. Mereka hanya penghubung saja. Mereka hanya perantara saja. Ya Allah, wahai Wad, Suwa, Yahud, tolong sampaikan kepada Allah agar Allah berikan saya anak, agar Allah berikan saya jodoh, rizki, kemenangan, keselamatan, kesembuhan. Ya, mereka pernah doa minta, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, masukkanlah saya ke dalam surga. Pernah nggak Bang Felis? Kenapa? Tidak percaya adanya hari kiamat. Mereka tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Orang-orang musyrik itu. Ya, dari zaman Nabi Nuh, zaman kaum umat Nabi Hud, ya, Nabi Muhammad SAW, musyrikin Quraisy. Mereka punya Tuhan, mereka berdoa kepada Allah hanya untuk maslahat dunia saja. Maslahat dunia saja. Ya, untuk akhirat nggak pernah mereka minta. Di perlapang kuburnya nggak ada tuh doa perlapang kubur, nggak ada. Ya, mereka nggak percaya ada kehidupan setelah kematian. Ini orang-orang musyrikin dari dulu. Nah, sampai di zaman Nabi Muhammad SAW kesyirikan pun seperti itu. Menjadikan orang soleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Tapi parahnya musyrik zaman sekarang meyakini bahwasanya yang dikubur itulah sendiri yang bisa memberikan apa? Memberikan kesembuhan, memberikan jodoh, memberikan anak. Lebih parah lagi tingkat kesyirikannya. Daripada zaman Nabi SAW, daripada zaman Nabi Nuh malah. Dan dibungkus kesyirikan tersebut dengan apa tadi? Mencintai orang soleh, memberikan hak orang soleh. Ketika kita ingatkan, jangan, nggak boleh yang seperti itu, bikin nisan besar, dibangun kuburannya, itu masih mending ya. Kalau yang masih mending, kalau di Yaman itu kubah besar, kubah. Jadi masjid kalah masjid besar di sini. Ya kubah besar, dalamnya luar biasa, megah indahnya. Ya, dibangun bangunan, la tabnu 'alal kubur. Rasulullah mengatakan jangan kalian buat bangunan apapun di atas kuburan. Jangan kalian terangi kuburan. Ya, Rasulullah SAW, la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat menghadap kuburan. Itu semua dilanggar. Yang bikin bangunan di atas kuburan, diterangi dengan cahaya terang siang malam, kemudian sholat menghadap kuburan yang bertolak belakang dengan arah kiblat tuh. Ketika kita ingatkan seperti itu, mereka bilangnya tuh orang-orang anti, ya anti. Kalau ada istilah yang nggak usah sebutin, jadi lagi. Mereka itu adalah orang yang tidak memuliakan orang soleh. Mereka itu orang-orang yang tidak memberikan hak orang soleh. Nah, ini kebiasaan ahli jahiliyah dari kalangan Yahudi, Nasrani,
musyrikin Quraisy memberikan julukan-julukan kepada ahlul haq dengan julukan-julukan yang rendah, yang hina, yang tabu, macam-macam. Rasulullah SAW, orang-orang yang mau berpindah ke agama Nabi Muhammad SAW dibilang apa? Ya, keluar dari tradisi, namanya sobi. Dibilang sobi. Kalau udah mereka mau dibilang ini dan itu masih tahan tuh. Kalau sudah dibilang sobi, keluar dari tradisi, wah mereka udah, itu yang lebih menahan mereka untuk mau ikut agama Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau sekarang Wahabi, mau belajar tauhid, kade sama Wahabi, ya, teroris, radikal, macam-macam. Jadi orang udah takut duluan nih. Orang udah nggak mau, udah tertutup aja hati mereka untuk mau mendengar penjelasan tentang tauhid. Ya, nah di sini inilah kenapa mereka itu tidak perbuatannya kufur, perbuatannya syirik, tetapi mereka tidak bisa divonis secara perorangan musyrik. Karena tadi mereka masih bodoh, nggak ngerti, tidak mau mendengar penjelasan, sudah ditakut-takuti oleh ustadz mereka. Ini mah Wahabi, Wahabi itu udah kayak monster gitu. Kalau ditanya Wahabi tenan nggak ngerti. Wahabi itu apa nggak tahu mereka. Ya, pokoknya mah Wahabi mah PKI lah. Ya itu. Jadi dikasih julukan-julukan. Dan ini dari dulu, dari zaman Nabi Nuh, ya, sampai Nabi Muhammad, sampai sekarang semua ahlul haq mesti akan dijuluki dengan julukan-julukan keji. Ya. Nah, ahlus sunnah julukannya luar biasa oleh yang yang tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah menduduh ahlus sunnah itu musyabbihah. Ahlus sunnah itu mereka ini orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita dibilang orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Padahal kita jelas. Kita jelas kita menetapkan Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat karena Allah sendiri yang menamakan dan menyifati dirinya dengan itu. Dan kita pastikan bahwasanya sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Bahkan 0,00001% pun nggak mirip dengan Allah Subhanahu wa taala nih. Sifat makhluk nggak mirip dengan Allah. Persamaan hanya pada nama umum, tapi itulah julukan mereka, yaitu musyabbihah, mujassimah tuh. Ya. Nah, bagi yang betul-betul musyabbihah, mujassimah, ada di Amerika namanya kalau nggak salah ya, namanya Islamic Nation, yaitu Islam kulit hitam. Dulu Malcolm X sebelum tobat. Ya, Malcolm X sebelum tobat, nah itu. Jadi Islamnya orang kulit hitam. Banyak orang kulit hitam, tapi Islamnya untuk mereka. Nah, mereka ini musyabbihah. Allah itu kayak manusia. Di antara akidah mereka itu adalah Allah itu kayak manusia. Nah, musyabbihah, mereka itu adalah musyabbihah atau mujassimah. Nah, mereka nuduh ahlu sunnah kita sebagai itulah mu'attilah. Ketika kita nafikan sifat Allah tidak seperti sifat makhluk, mereka menafikan sifat-sifat Allah. Nah, demikian pula nih orang-orang Murji'ah. Iman mana hate, Allah kan Ghafurur Rahim. Ya. Nah, ini menuduh ahlus sunnah khawarij. Orang-orang khawarij yang suka bom bunuh diri, yang suka mencela-cela pemerintah, menuduh ahlus sunnah cuma Murji'ah. Jelas itu? Nah, jadi ahlus sunnah itu semua celaan buruk ada pada dia. Ya. Dua kelompok yang saling bertentangan ke dia. Syiah menuduh ahlus sunnah sebagai nasibiyah, pembenci keluarga Nabi. Kita tidak mau mengagungkan keluarga Nabi di atas kedudukannya. Kita mencintai keluarga Nabi yang istiqomah lebih daripada kita mencintai keluarga kita sendiri. Kata nasibiyah tuh ahlus sunnah Syiah.
Jelas ini? Karena kita mencintai keluarga Nabi yang istiqomah dan kita mencintai mereka di atas lebih daripada mencintai keluarga kita sendiri itu. Ini prinsip Ahlussunnah. Oh, Syiah tuh. Gitu ya. Nah, jadi semua tuh, kalau sekarang sih lebih trennya Wahabi ya. Kalau di negeri kita mah ya. Nah inilah. Jadi memberikan julukan-julukan. Nah, ketika mereka kalah hujah, ya ketika mereka kalah hujah dalam berdebat, kalah hujah nih, langsung mereka beralih ke penguasa. Mereka beralih ke penguasa, dihasut penguasa, dibuat makar, dikatakan yufsid fil ard. Mereka ini orang-orang membuat kerusakan di muka bumi. Ya, dikatakan dituduhkan kepada mereka sesuatu yang itu tidak ada pada mereka, justru mereka membuat kebaikan di muka bumi. Nabi Musa alaihi salatu wassalam kalah nih. Ya, orang-orang yang pro penyihir kalah, penyihirnya pun sampai masuk Islam, kan gitu. Akhirnya pro penyihir ini menghasut Firaun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Wahai Firaun, apakah kau biarkan Musa dengan kaumnya membuat kerusakan di muka bumi? Coba, Musa membuat kerusakan di muka bumi Nabi Musa. Kemudian apa kata Firaun? Dzarni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Inni akhafu ayyubaddila dinakum wa au ayyudhira fil ardil fasad. Biarkan aku bunuh Musa. Ya. Dzarni aqtul Musa wa yad'u rabbah. Dia biar doa ke Tuhannya itu. Aku tidak ingin dia mengubah agama kalian dan membuat kerusakan di muka bumi. Coba. Ini Firaunnya sendiri. Kalau tadi kan dari yang pro-nya nih, yang pro penyihir. Ini yang dari Firaunnya. Jadi sudah dituduh ya orang-orang yang membuat kebaikan dengan apa? Membuat kerusakan di muka bumi. Seperti itu jalannya. Ya, dan inilah tradisi budaya jahiliyah. Biasa dibuat-buat seperti ini. Membolak-balikan fakta. Nah, insya Allah jelas ini ya. Nah, ini harus tahu juga jawabannya gitu. Ya, jadi jangan benarnya berartinya ya. Ahlu tauhid itu mereka orang yang enggak memuliakan orang soleh, enggak kayak gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan panjang lagi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Memang harus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Jangan kalian berlebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasara mereka telah berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Berulang kali Rasulullah SAW mengatakan, laknatullah alal yahud wan nasara takhadu kubur anbiya'i masajid. Laknat Allah untuk orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Rasulullah ingin apa ya? Menekankan jangan sampai ghulu, jangan sampai berlebihan terhadap orang soleh. Ghulu itu artinya berlebihan. Jangan berlebihan terhadap orang-orang soleh. Iyyakum wal ghulu fi sholihin, kata Rasulullah, jangan sampai kalian berlebihan terhadap orang soleh. Ya. Kemudian ketika Ummu Habibah dan Ummu Salamah, dua istri Nabi SAW yang pernah hijrah ke tanah Habasyah, menceritakan kepada Nabi di saat Rasulullah sepekan setelah itu Rasulullah meninggal. Ya, Rasulullah sudah terbaring. Diceritakan kepada Nabi, kami lihat di Habasyah ada gereja megah namanya Maria, Bunda Maria. Langsung Rasulullah duduk. Dengar itu, Rasulullah duduk. Inna ulaiki, mereka itu wahai Ummu Salamah, wahai Ummu Habibah, idza mata fihim rajul saleh. Kalau ada orang soleh di kalangan mereka mati, banau ala qabrihi masjidah. Mereka bangun di atas kuburannya masjid, gereja. Wasawwaru fi tilka suwar. Kemudian mereka buat patung-patung, gambar-gambar. Ulaiki syararul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ini sebelum Rasulullah wafat nih. Laula dzalika la ubriza qabruh, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau tidak Rasulullah mengulang-ulang ucapan tersebut maka akan ditampakkan kuburan Nabi itu maksudnya ke Baqi' gitu ya. Nah, jadi dan ini pun sebagai bentuk syiar ahlul kitab. Mereka itu guru terhadap orang-orang
soleh, ya. Dan biasanya gereja itu ada makam, ada kuburan pendeta atau orang soleh di kalangan mereka. Kan sudah sekarang jelas ya, kuburan ini gereja ini di bawahnya ada orang soleh ini, orang soleh itu. Memang seperti itu. Itulah syiar mereka. Diikuti nggak oleh orang-orang Islam? Diikuti oleh orang-orang Islam. Masjid di dalamnya kuburan, ya nggak sah ya, nggak sah kita sholat di dalam masjid yang ada kuburannya, nggak sah. Baik, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hamba Allah. Kita setiap bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Enggak pernah kita berkata wa asyhadu anna Muhammadan rasuluhu wa abduhu. Gitu kan? Kita selalu mendahulukan abduhu wa rasuluhu kan gitu. Dimanapun dalil datang semuanya itu mendahulukan al-ubudiyah minar risalah. Mendahulukan penghambaan daripada ar-risalah. Karena Rasulullah itu seorang hamba, bukan seorang ma'bud. Bukan seorang yang bukan sosok yang disembah. Ya, apa arti hamba Allah? Hamba Allah panjangnya. Al-ubudiyah adalah tingkatan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada ar-risalah, daripada kerasulan. Dan orang yang paling bisa menghambakan dirinya kepada Allah adalah mereka para nabi dan para rasul. Kemudian apa makna Rasulullah itu adalah abduhu, hamba Allah? Bahwasanya yang pertama makna abduhu ini agar tidak gulu ya, agar tidak berlebihan kepada orang soleh. Rasulullah itu sebagai hamba Allah karena Rasulullah beribadah kepada Allah. Banyak dalil bahwasanya Rasulullah SAW itu berlelah-lelah beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Rasulullah SAW pecah kaki beliau untuk sholat tahajud, ya, sampai pecah bengkak kaki Nabi, tatafattar qadamah, ya. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Jawaban Rasulullah SAW, ya Aisyah, falakuna abdan syakura. Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ini hamba Allah artinya dia yang beribadah kepada Allah. Dan ibadahnya Rasulullah itu luar biasa tadi ya. Maksudnya sampai berletih-letih, bersakit-sakit Nabi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Makna hamba Allah yang kedua adalah manusia. Manusia. Rasulullah itu mislukum. Anda sering contohkan, ini mislukum, ini nih, mislukum. Ini sama ini bahasa Arabnya misal. Misal itu bentuknya sama, semua sisinya sama. Itu namanya misal. Ya, kalau misalnya Ana sobek setengah tisu ini, ya kayak gini aja, ini namanya syabih. Persamaan hanya di sebagian sisi. Kalau tadi persamaan di semua sisi. Nah, Rasulullah mengatakan, aku ini mislukum. Aku ini sama persis dengan kalian. Semua tubuh Nabi SAW, materialnya ya sama dengan manusia biasa. Apa maksudnya? Rasulullah SAW makan, minum, tidur, buang hajat, kadang lupa Rasulullah SAW seperti halnya kalian. Jadi insyaallah itu hamba Allah. Makna hamba Allah yang kedua. Mana hamba Allah yang ketiga? Pun kekurangan pada seorang hamba makhluk ada pada Nabi SAW. Yaitu apa? Rasulullah meninggal. Rasulullah meninggal. Dan itu menunjukkan Rasulullah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa menolak takdir Allah, tidak bisa, ya itulah. Nah, ini hamba Allah. Rasuluhu, apa makna rasuluhu? Yang pertama diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasuluhu adalah maksum. Rasulullah itu maksum dari kesalahan dalam penyampaian syariat. Yang kedua. Yang ketiga, maksum dalam melakukan dosa besar. Rasulullah tidak pernah melakukan dosa besar. Ya, ini rasuluhu. Panjang lagi sebenarnya, tapi ini bukan pembahasan kita lagi nih. Intinya sih hamba Allah, seorang soleh, ketika dia dibungkus, dia disembah dan dibungkus dengan cinta kepada orang soleh, memberikan hak orang soleh, ini adalah syubhat. Ya, kita harus tahu apa jawabannya. Ya, kemudian ketika tauhid dibungkus dengan apa tadi?
Tauhid dibungkus dengan apa? Iya apa? Eh, Tauhid dibungkusnya dengan apa? Tuh udah lupa, ah? Enggak, tauhid. Dibungkus dengan mereka bungkus dengan apa, Alif? Iya, dengan kebatilan apa kebatilannya? Terus harilap ya. Hah? Dibungkus dengan merendahkan orang soleh, tidak mencintai orang soleh. Mereka bungkus kesyirikan dengan apa? Mencintai orang soleh. Nah, kita harus tahu jawabannya. Ini syubhat. Ya, ini syubhat. Ya, jelas insyaallah. Barakallahu fikum. Jadi talbisul haq bil batil, mencampur adukan yang hak dengan kebatilan. Barakallahu fikum. Atau selawenya atau pinuhnya. Atau wengi. Nah, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Anak punya tangga di pasar, ini sering nanya tentang syariat Islam. Padahal dia tuh Nasrani, dan terkadang dia sambil bercanda tapi ada perdebatan gitu. Nah, asalnya itu dijawab dengan pengetahuan anak atau cukup dijawab dengan di agama anak seperti ini, di agama antum seperti apapun ya kita berbeda abang gitu, atau kita secara detail pengetahuan kita diterangin gitu. Enggak, kita jelaskan sebagaimana Islam menjelaskan. Kita menjelaskannya menurut Islam. Menurut Islam, jelaskan. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ya, seperti Rasulullah SAW, beliau menjelaskan Islam kepada orang Yahudi, nggak ada menurut merekanya. Ya, nggak ada menurut mereka. Jadi kayak gini. Ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, ayo kita bareng ke satu kalimat yang kita sama-sama nih. Kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, wahai ahlul kitab, ayo kita bareng-bareng dengan kalimat yang kita sepakati. Nah, ini sampai sini orang liberal berhenti baca Qur'annya. Tuh kan, di dalam Al-Qur'an aja kita bareng-bareng sama ahlul kitab, sama. Diputus sampai situ. Padahal ayat Al-Qur'an masih melanjutkan. Apa kalimat tersebut? Alla na'buda illallah. Tidak kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Orang liberal, fawailul lil musallin, tuh celaka orang sholat teh. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kita agama kita. Itu aja yang diambil. Padahal nama suratnya adalah surat Al-Kafirun. Jangan bilang kafir. Jangan bilang kafir kepada orang non-muslim. Soalnya Allah aja mengatakan lakum dinukum waliyadin. Terus orang yang sholat mati ngali sholat. Fawailul lil musallin, cek Allah gitu. Padahal alladzina hum fi sholatihim sahun. Jadi mereka potong-potong kayak gitu. Nah tadi maksudnya ketika Rasulullah berdebat dengan ahlul kitab, itu tetap la ilaha illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan antum bisa menjadi sebab hidayah dan dia mendapatkan hidayah, ya, dan itu lebih baik, kata Rasulullah SAW, jauh lebih baik daripada sekian banyak unta merah. Nah, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, tadi ada menyampaikan akan terjadi nanti tawafnya Nabi Daud, maksudnya tawafnya Nabi Daud. Apa? Daus, suku Daus. Ya, suku Daus. Jadi ada di Yaman itu suku Daus, sukunya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Ad-Dausi Al-Yamani. Nah, di suku dia, daerah beliau itu ada berhala namanya Dzulkhulasah. Ka'bah, kayak Ka'bah tandingan. Tawaf di sana. Sekarang udah dihancurkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Jarir bin Abdullah.
Nah, nanti akan dibangun lagi. Ya, kayak nanti lah mungkin dulu peribadatan-peribadatan yang disembah oleh nenek moyang kita dulu udah hancur, udah nggak ada tuh. Sekarang mulai direnovasi lagi, nah kayak gitu tuh. Nah, bukan Daud ya, Daus. Daud. Ya, baik. Cukup ya. Nah, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.